ada mata rantai yang terputus itu di rumah dan di sekolah tentang pendidikan terhadap pendidikan karakter atau jati diri terhadap generasi yang seterusnya. Apakah milenial dengan memahami budayanya sendiri terus kemudian berarti ketinggalan zaman, tidak boleh untuk memahami yang lain dengan zamannya? Boleh, malah lebih hebat. Seorang milenial dia paham tentang dunia dengan zaman digitalnya, tetapi dia juga paham tentang dirinya dengan karakter jati dirinya. Itu akan lebih milenialnya. Menurut saya loh ya. Artinya apa? Bahwa kita itu tidak pernah meninggalkan diri kita untuk bisa memahami yang lain. Sehingga artinya apa? Menjadi manusia dunia. Loh, menjadi manusia dunia apa? Ya dunianya kita paham, dunia yang lain paham. Tapi pada saat kita itu memahami dunia luar, kok tidak memahami dunia sendiri, itu berarti baru separuh dunia itu namanya tetap. Karena paham dunia lain, tapi tidak paham dunia sendiri. Berarti kita tidak utuh. Padahal yang utuh pertama adalah paham diri kita sendiri. Karena apa? Kehidupan nyatanya kita adalah diri kita sendiri. Setelah itu paham dunia yang lain. Itu dibuka, kebebasannya mogok. Tapi jangan tinggalkan diri kita. Itu baru keutuhan sebagai manusia dunia. Nah itu baru orang hebat atau milenial yang hebat menurut saya kalau seperti itu. Ya bukan apa-apa, tapi mari kita bagaimana bisa mengembalikan jati diri menjadi peradabannya kita. Dan jati diri kita itu bukan jati diri yang asal-asalan, tapi semua adalah memiliki penalaran dan pemahaman atau konsepsi-konsepsi yang luar biasa. Kalau kita mau pahami baik tentang bahasa, baik tentang huruf, baik tentang seni, baik tentang sastra, baik tentang tata cara kehidupan dan sebagainya, itu keluhurannya kita sangat luar biasa yang sebenarnya dunia mengakui. Salah satunya keris diakui peninggalan mahakarya dunia, wayang diakui peninggalan mahakarya dunia, batik pun seperti itu, dan masih ada yang lain. Yang saya percaya sebenarnya apa yang sudah dibangun peradaban orang kita, Nusantara terutama dan orang Jawa itu sesungguhnya adalah peradaban yang intisarinya cuma satu, yaitu peradaban yang harmonis, yang selaras. Di dalam konsep semuanya itu ujung-ujungnya itu adalah kelarasan, penglarasan dan kelarasan, sudah nggak ada yang lain. Nah, bicara kelarasan, maka akan berbicara tentang yang namanya kehidupan yang damai dan tentram. Dan itu idealismenya tujuan manusia hidup. Selain dia bernaluri untuk mempertahankan hidupnya dengan pangan, papan, ujung akhirnya adalah ketentraman yang disebut konsep kelarasan hidup. Intisarinya itu. Jadi prinsip dasarnya milenial monggo untuk bangun konsep wayang secara digital, tapi wayang kulit secara digital menurut saya paling ditayangkan di YouTube, paling ya baru seperti itulah animasi. Tapi ya. mungkin enggak. Kalau animasi dibangun konsep wayang kulit seolah digambarkan tentang namanya wayang animasi. Wayang animasi bukan wayang kulit lagi. Tapi Gitu. gini, So, menarik dong. saya jujurnya kalau misalkan saya ambil bahwa yang abadi adalah perubahan. Jadi pasti orang semakin kesini generasi pasti ingin itu dilakukan sesuai dengan zamannya. Musik gending karawitan seperti ini sebagai pelengkap dari seni wayang ini sendiri menurut saya cukup sulit untuk kaum muda sendiri sekarang itu mempelajarinya. Karena satu, harus dilakukan dengan banyak orang. Kedua, perangkatnya pun cukup mahal. Jadi akhirnya beda kalau kita bisa berjalan sendirian, Orjen bisa sendirian. Tapi kalau seperti ini harus dengan kelengkapannya. Mungkin nggak sih misalkan diadopsi bahwa cerita wayangnya tetap, wayang kulitnya tetap, filosofinya ibaratnya piwulangnya tetap. Tapi musiknya sekarang kan sebenarnya musik digital ini kan kok gawe gendingan kayaknya nganggo digital bisa betulnya gendingan. Mungkin nggak seperti itu gitu. Ini untuk menjembatani dari ibaratnya mau musiknya bisa nganggo digital mungkin lebih murah dari dalam laptop
tapi piulangnya lah untuk ini kebiasaan memang tertarik ya. Mungkin nggak tahu itu apa harus pakem kudu seperempat panayakan ibadah kudu kumpul kabeh gitu. Ya mungkin ini mewakili anak-anak zaman sekarang yang saya sendiri jujur aja sedikit pesimis kalau melihat dari nantinya ke depan ini orang-orang kelompok muda ini akan mencintai karena yaitu salah satunya mahal, keterbatasan bahasa. Sekarang saya membayangkan saya sendiri bahasa saya sendiri Jawa ngopo bisa, radio setengah-setengah, promo telung telu. Lah zaman ini kontrol wayang nih gue. Roaming. Ya roaming. Nah itu yang nanti anak-anak dengan generasi saya ini otomatis saya aja udah setengah, anaknya udah seperempat. Mau ngosing anaknya seperempat dari seperwolu. Nah ini mungkin selain itu apakah ada kemungkinan bisa disesuaikan, dan kedua, misalkan tidak bisa, kira-kira solusinya apa sih? Jangan-jangan nek kerangka besarnya kudune deh, masukan mungkin buat pemerintah atau mungkin siapapun yang memang menginginkan, seharusnya semua orang Nusantara ini menginginkan bahwa ini akan kembali. Nah, ibaratnya bisa bahasa lebu kurikulum, tapi kurikulumnya sih kudu pilih lebunan kurikulum apa bikin sekolah les-lesan orang bahasa Inggris, les bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Jawa, nang Jawa nek kepaksane kudu anak les-lesan ya les-lesan. Apa mungkin komunitas yang masih mencintai adat dan budaya ini dengan sukarela ibaratnya masuk ke kota-kota kayak ini bikin kelas sendiri tentang bahasa, karena salah satunya menurut saya masalahnya itu di situ. Bagaimana modal pinulang ini ibaratnya bisa tersampaikan pesannya apabila itu bahasanya saja karena wayang kulit kan orang mungkin akhirnya anak translate ini kayak TV, kecuali di nonton di televisi terus nganggo translate bahasa Indonesia. Tapi kalau live tidak mungkin. Nah kurang lebihnya seperti itu mungkin. Ini dulu ya bentar ya. Berarti kan ngomong yang abadi itu adalah perubahan. Tapi dia lupa kalau kita bercerita ritme perubahan itu selalu berulang. Yang namanya kalau di Jawa itu konsep cakra manggili. Ya entah mode dulu cutrek, terus yang ciut, satu saat balik lagi yang cutrek lagi. Dan itulah yang namanya ritme. Mungkin suatu saat akan muncul satu kondisi di mana dipaksakan oleh keadaan itu orang untuk memahami kembali konsepsi keberadaan kita yang disebut sejarah atau masa lalu. Menurut saya seperti itu. Kalau kemudian ada dua dimensi tentang yang namanya pakem asli harus diperjuangkan atau dipertahankan, kemudian nilai seni yang disesuaikan dengan zaman itu harus diadakan juga, menurut saya juga nggak ada masalah. Tapi jangan terus kemudian berubah semuanya, karena orang mau mengembangkan seni digital pakai model animasi seperti apapun, dia harus memahami aslinya juga. Pasti harus belajar. Seorang sutradara ingin membuat film zaman sekarang dengan gaya yang mungkin lebih sekarang, dia harus mempelajari keasliannya. Tanya sama sutradara film seperti itu, dia harus memahami karakter aslinya gimana itu. Sehingga mau nggak mau untuk membangun modern pun tetap harus belajar dari konsep aslinya. Tapi menurut saya suatu saat pasti akan muncul yang namanya kesadaran oleh zaman. Kalau orang Jawa bilang titiwan ciwayah nyo gitu ceritanya. Pada saat nanti sudah waktunya, semua itu orang akan berputar yang dulu hilang Jawanya kepada Bali atau taka Jawanya. Itu saya yakin. Hilang Nusantaranya suatu saat kepada Bali dan taka Nusantara yang dulunya melupakan konsep asli, nanti suatu saat akan kembali, dia menginginkan keaslian itu muncul. Dan
saat ini saya sudah merasakan mulai munculnya gejolak. Nah, prinsip hidup manusia adalah bergenerasi. Pada saat saya tidak mampu seperti idealnya kembali pada jati diri, minimal nanti lewat anak cucu dan sebagainya, ya semoga aja bisa kembali kepada membangun konsep jati diri. Berarti optimis ya? Optimis. Saya juga optimis. Manusia ya harus optimis. Harus putih optimisnya, Pak. Ya, kalau jenengan ketika bahwa pesimis, saya lebih optimis. Karena dalam perjalanan manusia, kalau kita sudah menanjak, kalau sudah sampai puncak, pasti akan turun. Kalau tadi Romo Beni sudah mengatakan cokro manggilingan, apalagi kalau dengan konsekuensi paugeran dalam pergelaran wayang kulit padat 6, goro-goro padat songo, pasti akan kembali ke padat 6 lagi. Ini punya sejarah yang sangat luar biasa. Kalau kita sudah mencapai puncak, maaf, zaman-zaman sekarang kita sudah mengalami titik jenuh. Titik paling rendah sekarang ya? Enggak, titik paling tinggi. Mau apapun kita sudah ada. Mau makan minuman sekarang beberapa macam. Dari kopi saja kita sudah berapa macam. Kopi ini, kopi itu, kita sudah sampai jenuh. Akhirnya kembali lagi kepada kopi bubuk langsung. Kopi asli lah ya, Kopi pahit. asli. Salah satu contoh dari segi minuman saja. Dari makanan, kita akan rindu dengan makanan-makanan asli kita. Gembili, ganyong, dan sebagainya. Iya. Budin. Ini kan asli loh, makanan. Ini dari segi makanan. Demikian juga dari segi apapun. Kita jangan sampai terobsesi dengan kita sudah menurut saya tempat tinggal. Kita sudah pokok yang gedung, ini sudah nggak asing lagi bagi kita. Gedung yang mewah, yang ini, yang itu kita. Kalau kita gambarkan rumah kayu, ada lincah, ada dipan di situ, kita akan merasa apa ya? Adem rasanya. Kita sudah merasakan tanda-tanda itu seperti itu. Jadi bukan berarti nanti kita peradaban seluruh budaya kita rubah dengan Jawa, itu enggak. Tetap mobil tetap ada mobil, rumah gedung tetap ada rumah gedung. Tapi kita akan rindu dengan hal-hal yang dulu pernah kita alami. Dan suatu saat situasi itu pasti akan ada. Saya jawab pasti. Karena apa? Misal, karena sekarang banyak sekali orang ya punya materi, tapi mau makan daging sudah nggak boleh karena penyakit. Mau makan ini nggak boleh. Akhirnya kembali ke natural. Kita sudah dipaksakan, maaf, ini sudah ditegur, sudah diingatkan secara lunak. Bahkan sedikit kalau dalam sepak bola ada kartu kuning kedua, kartu merah. Maaf kalau saya bisa mengatakan zaman sekarang kita sudah dipaksakan untuk ingat kembali kepada budaya leluhur kita. Contoh, kalau dulu saya masih kecil mau ke rumah simbah, kon wijik disit ning ngarepan ono padasan, ono gentong, mbae ngendikane buang sawan. Kalau anak-anak sekarang masih tanya sawan apa sih sawan? Kan nggak ada wujudnya. Kita putar balik, virus apa? Nggak ada wujudnya. Manusia wanta nggak mungkin tahu apa itu virus. Baik biyen ngertine sawan, siki virus. Itu kan hanya istilah. Kita sekarang sudah dipaksakan mau kemana saja kita mau masuk harus wisu, harus wijik, pakai kembali ke tradisi asal. Kita sebetulnya dipaksakan, tapi kita dulu mungkin orang naik kuda, sekarang naik motor. Tapi filosofinya berarti orang dulu mau ke Yogyakarta naik kendaraan kan. Kendaraan pada waktu itu yang lebih tepat adalah kuda. Kendaraan zaman sekarang ada pesawat, ada mobil dan Tapi gini Pak, pertanyaan saya mungkin terjawab optimisnya, pesimis saya terjawab. Ini di kerinduan tentang keaslian dari seni budaya, menikmati kembali seperti aslinya. Tetapi pertanyaan yang kedua, salah satunya, pesimis saya satu karena nganggap wayang ini larang. Jadi hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang
yang bisa nanggap wayang, tetapi di tingkat-tingkat mungkin RT Pitulasan misalkan atau apa itu mungkin nggak sih ibaratnya wayang itu memang apa saya salah bahwa nanggap wayang kulit itu mahal, apa saya yang salah atau seperti apa? Apa memang mahal? Karena dengan banyaknya ini orang yang harus terlibat terus dan lain sebagainya. Jadi ya, itu menurut saya tergantung bagaimana sudut pandang orang. Pertanyaan saya, nanggap wayang kulit dengan nanggap band nasional tuh sebenarnya itu mahal apa enggak? Sama aja, prinsip dasarnya seperti itu. Tuh. Yang kedua, mungkin kurang gaul dengan karena di bulan Sura itu sekarang itu setiap hari itu desa mesti ada untuk mulai mengadakan wayangan, entah keluar bumi, entah pagelaran wayang terus apa itu sudah lagi merebak di mana-mana. Dan dalam itu sekarang lagi pada bermunculan. Nah, menurut saya mahal atau tidak itu berarti kan subjektif ya. Puasa. Ya, masalah puasa. Yang kedua, percaya atau tidak, suatu saat ke depan nilai-nilai yang sekarang dikatakan mahal itu udah murah kecil. Lihat aja ke depan nanti. Kesimpulannya apa? Indonesia suatu saat bahkan makmur jibal-jibul lah. Amin. Dari negara yang raja istilahnya. Saya percaya itu Pak. Karena pada dasarnya kenapa percaya itu? Karena alamnya memang kaya. Yang kedua, kenapa kok tidak bisa diberdayakan? Karena konsep hidupnya kita dengan cara luar. Padahal alam kita harus dibangun dengan peradaban kita. Itu prinsip. Kalau kita sudah kembali ke konsep jati diri, memahami alamnya kita, memahami karakter alamnya kita, mengelola dengan cara peradaban kita yang penonjol yang luar biasa, akan kembali pada hal seperti itu pasti akan pasti. Artinya apa? Kembali pada konsep jati diri kita. Ya, negara dalam konsep Pancasila. Terus kemudian aturan-aturan hukum-hukum kita yang selalu dalam konsep guyup rukun gotong royong dan sebagainya. Banyak lah. Tapi intisarinya apa? Kita sudah meninggalkan peradaban pertanian kita dengan tata cara yang sudah bukan peradaban kita dulu. Contoh masalah bibit. Kenapa sekarang, nggak tahu milenial tahu atau enggak, kenapa sekarang pun sudah tidak ada pari asli Nusantara? Kalau di Jawa namanya pari Jawa. Padahal dulu itu luar biasa. Dan teknik cara penanaman atau bertaninya kita pun sudah memiliki sistem yang luar biasa. Tapi kenapa sekarang hilang? Dan ujung-ujungnya lagi nilainya, keawetannya, padi itu setelah dipanen dengan yang sekarang dan yang dulu itu beda. Kalau dulu bertahun-tahun, sekarang enggak. Sampai istilahnya kandungannya mungkin juga udah beda, termasuk tanahnya sendiri yang dulu selalu subur dan subur. Tidak hanya cuma padi, ada belut, ada rekan kunyit di situ sekarang kan tidak. Nah ini berarti apa? Kita kehilangan jati diri menyebabkan kehilangan ranah daripada kekayaan alam kita. Nah ini pun kaitannya dengan wayang, seni, dan kaitannya dengan kesejahteraan ke depan. Kalau kita sudah masuk pada ranah kembali pada konsep jati diri kita, saya percaya kita akan hidup dengan kejahteraan. Kata pokok, kata ibu. Sing hubungannya kali larang nih mahal dan tidaknya. Kalau menurut saya, cara tembung wong Jawa ini wong seneng larang regane. Kenapa kita mengatakan bahwa nanggap wayang itu mahal? Satu alasan, kalau kita tahu dan paham apa itu wayang, maka kita tidak akan menganggap itu mahal. Contoh satu tokoh wayang kulit sekarang kelas Bima itu bisa mencapai 1.500.000. Tapi itu bagi mereka yang tidak suka wayang itu sangat mahal itu. Kita jangan memperlihatkan satu pergerakan wayang kulit, satu tokoh Bima itu bisa mencapai 1.500.000. Wayangnya satu tokoh. Itu saja untuk wayang simpingan, apalagi kalau untuk wayang semacam untuk koleksi itu bisa ada loh. Saya pernah
di share sama teman, satu wayang sampai 350 juta, dan itu dilelang dan laku. Karena apa? Karena dia senang. Jadi alasannya kenapa mungkin seperti ini, gender ini harga 4 juta umpamanya kalau perunggu. Bagi mereka yang tidak tahu dan tidak mengerti, tidak senang gender, pasti lebih mending untuk beli Android, ya kan? Apa sih fungsinya gitu? Tapi mungkin untuk Pak Wagib, wah, gender 4 juta guys, Murah. sangat-sangat, iya, bagus sekali. Banyak lagi contoh-contoh yang lain, pokoknya seperti belangkon. Belangkon harganya pun sampai 250. Bagi mereka yang tidak suka belangkon, jelas sangat mahal, baik untuk beli yang lain. Tapi bagi mereka yang cinta dengan budaya, karena saya suka dengan batiknya, dengan cara membuatnya, dengan mutunya, maka bukan yang sangat mahal. Begitu kalau menurut saya. Jadi kalau wayang dikatakan mahal, kita cari dulu, kita sudah senang dengan wayang apa belum. Kalau bagi mereka yang senang dan juga wayang, pasti itu. Dan sangat normatif. Dari pergelaran wayang kulit, tentu saja ada niaga yang jumlahnya sampai 25 sampai 30, belum sewa perangkat gamelannya, belum sound systemnya, belum para pesintin dan sebagainya. Dan itu sudah sangat murah. Karena nilai seni budaya filosofi wayang itu sendiri jauh lebih mahal daripada nilai materi dari pergelaran itu sendiri. Saya menangkap justru berarti gini, kalau Parakat dan Nusantara punya kesadaran bahwa membangun ini menjadi salah satu pasar atau industri yang bisa dikembangkan sebagai nilai jual untuk bangsa kita, sebenarnya justru ini bisa menambah kemakmuran dari masyarakat Indonesia sendiri. Tadi saya terkesima dengan satu wayang aja itu bisa ratusan juta. Berarti kalau kita ibaratnya Kadang Nusantara ini kompak, sadar akan kecintaan tentang budayanya, tentang warisan yang sudah ditinggalkan ini menjadi salah satu kekuatan kita. Sebenarnya ini satu nilai yang salah satunya bisa memakmurkan kita semua. Luar biasa. Yo, Ada pertanyaannya apa maksudnya? Abang Sedikit aja. Mirip sih sebenarnya, cuma ini sedikit bahasanya beda. Sebenarnya gini, saya simpulkan, saya tangkap ya bahwa bangsa saat ini, terutama bangsa generasi milenial, kan bisa dikatakan ini sekarang budaya. Bagaimana caranya untuk kita tuh bisa mewariskan budaya itu dan bangsa kita itu bisa terbuka hatinya, bangga akan budaya kita khususnya wayang secara menyeluruh, agar kejadian seperti masalah batik itu diakui oleh negara X gitu, lalu kita pemerintah dan bertindak. Nah, bagaimana caranya biar hal seperti itu tidak terjadi lagi dan kita tuh bisa benar-benar banggakan budaya sendiri, syukur bisa melebihi dari budaya yang sebenarnya Jepang atau Korea itu yang sangat-sangat membanggakan budaya sendiri gitu, dari keaslian dan keluhurannya. Saya mau mengatakan seperti ini bukan berarti saya itu menolak budaya atau bahasa dari negara lain. Kita tetap mempelajarinya, tapi kita tetap harus bangga akan budaya kita sendiri. Dan warga negara Indonesia, saya harap bisa memahami itu dan bangga akan hal itu secara menyeluruh, tidak terkotak-kotak. Seperti itu Pak. Ya. Dari penyanyi kawan. Ya. Monggo, aku di sini ya. Monggo. Pak. Prinsip dasarnya gini, ini saya balik lagi cerita wayang, terus cerita orang Jawa dulu nih. Orang wayang dan orang Jawa itu ada kaitannya dalam sisi sudut pandang. Sisi sudut pandang. Apa maksud saya? Maksud saya begini, di wayang itu ada paket enam. Paket enam itu adalah masa rentang waktu, di mana dalam ruang paket enam itu ada peristiwa kejadian-kejadian yang harusnya seperti ini pakannya gitu. Nanti setelah itu paket Songo. Paket Songo terus sudah muncul buru-buru di situ ada situasional yang tidak enak, terus muncul ya Punakawan pada berbicara sampai akhirnya bertemu dengan majikannya, sampai akhirnya jujuk majikannya berjalan sampai ketemu Cakil di Parangbabangan.
Artinya apa? Ini simbol tentang ritmenya kehidupan. Dan orang Jawa niteni itu atau memperhatikan gini. Oh ya, kemarin-kemarin kita harus berjuang. Meskipun kita itu di dalam perjuangan seolah-olah sia-sia, tapi sesungguhnya tidak sia-sia. Karena memang masih di zaman pakat nenem, masih di zaman yang tidak mungkin. Nah, tetapi ini sudah masuk ke ranah yang namanya ke pakat 9, pakat songo. Pakat songo itu adalah berbicara tentang hal yang dulu tidak mungkin menjadi mungkin. Sehebat-hebatnya konsep satria, ratu, dewa, kalau di paket 6 itu seolah kayak terkondisikan situasi yang gak enak dan selalu jadi gak enak, fitnah, ini dan sebagainya. Tapi begitu masuk di paket songo, itu ada kondisi kebenaran ini akan muncul dan menegakkan kenyataannya. Lah, sekarang dalam konsep ritmenya alam, kita sebagai orang Jawa memperhatikan kita sudah masuk ke paket songo. Berarti akan kembali kebenaran itu menjadi satu hal yang terwujud. Nah, optimisnya kita sebagai konsep orang Jawa dengan konsep Jawa itu seperti itu. Terkait dengan pesimisnya permasalahan tadi. Sebagai orang Jawa, saya contohkan gini. Siapa sih yang nyuruh tiba-tiba kok anak kecil zaman kemarin itu adalah anak yang senang membantah kepada orang tuanya. Oh, anak kecil zaman dulu itu gak ada yang berani. Tapi sekarang zaman ini siapa yang ngajari? Gak ada yang ngajari, alam. Karena pada saat ini harus seperti itu. Anak kecil zaman sekarang tuh kalau suruh makan tuh susah amat ya. Anak kecil zaman dulu gak usah disuruh bercari-cari makan di rumah. Karena apa? Karena alam yang berkehendak. Maka tiba-tiba ada penyeragaman suatu keadaan. Nah, ini yang seringkali tidak menjadi perhatian. Lah, saya yakin masuk paket 9 nanti tiba-tiba ada kesadaran nasional bagi saya, di mana secara nasional tanpa perlu terlalu hebat dipromosikan itu pun akan tahu-tahu bergerak mengarah kepada senang rindu pada budaya sendiri, ingin belajar budaya sendiri, sampai akhirnya nanti menjadi satu keputusan dan kebijakan negara atau pemerintah lebih hebat lagi untuk mereka memahami lebih cepat untuk prosesnya. Saya percaya. Yakin. Optimis. Pasca 2024 saya yakin. Lihat aja kalau nggak percaya. Ini sudut pandangnya bahwa gini, ada hal yang buat saya, menurut saya kurang baik. Seringkali menurut saya itu kurang baik. Jangan acuh di siti kerso. Jangan mendahului. Kita ngomong tentang masa depan. Buat saya itu pembunuhan karakter bahwa orang kita nggak boleh ngomong tentang prinsip, tentang keadaan masa depan kita. Padahal di dalam dunia modern kita harus sudah berbicara bagaimana nanti 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Itu konsep dunia maju. Kenapa pada saat kita lagi mau ngomong, wah ramalan itu nggak benar, itu ramalan, nggak boleh diinginkan suatu medali Tuhan. Loh, saya sering pernah ngomong gini, siapa manusia yang bisa mendahului Tuhan? Di dunia ini tidak ada, karena Tuhan itu sudah paham, sudah ngerti dari awal sampai akhir. Manusia hanya sebatas berapa tahun, nggak ada. Nah, tapi di budaya kita kemarin datang Nusantara. Demikian tadi jonggringan Minggu Pon. Kita sudah bahas bersama tentang wayang kulit, budaya asli Nusantara yang kita cintai. Tetapi kita yakin bahwa sejauh apapun kemana kita merantau, suatu saat pasti kita ingin pulang kampung halaman. Demikian juga dengan budaya kita yang sudah sangat jauh kita tinggalkan. Pasti di dalam lubuk hati kita yang paling dalam ada kerinduan kita kembali untuk mengenal, mencintai sebagai tanda bakti kita kepada leluhur kita.
semoga apa yang sudah kita bahas